Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di channel kami. Terima kasih sudah klik video ini, dukungan kalian sangat berarti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita yang menyentuh hati, penuh makna, dan tak terlupakan. Yuk, kita mulai kisahnya. Hujan turun sejak sore di perumahan elit tempat tinggal keluarga besar Faisal. Suara gemuruhnya sesekali tertelan dalam adu argumen yang memenuhi rumah 2 lantai itu. Di ruang tamu yang megah, sofa kulit mahal dan lampu gantung kristal seakan tak berarti di tengah suasana panas. Malam itu, rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan berubah menjadi arena penghakiman. Andini berdiri kaku di dekat tangga, tubuhnya gemetar menahan marah dan sedih. Perutnya yang mulai membuncit tak cukup kuat menjadi tameng dari kata-kata tajam yang dilemparkan padanya. Kamu itu perempuan kampungan. Dari dulu ibu sudah gak setuju Faisal nikah sama kamu. Bentak Ibu Tatik, berdiri dengan tangan berkacak pinggang. Suaranya menusuk dan tak mengenal jeda. Anak saya itu pantasnya sama yang punya kelas, bukan sama kamu yang cuma bisa nyuci dan masak di dapur. Andini mengerjap, menahan air mata yang nyaris tumpah. Ia melirik Faisal yang duduk di sofa, bersandar dengan wajah dingin. Tak ada pembelaan, tak ada satupun kata untuk menghentikan ibunya. Ibu, aku cuma minta waktu buat istirahat. Aku tadi baru pulang dari bidan. Suara Andini lirih, nyaris tak terdengar di tengah emosi yang berkecamuk. Alasan terus. Hamil sedikit aja lemes. Kamu pikir itu alasan buat jadi pemalas? Ibu Tatik menunjuknya dengan telunjuk gemetar. Andini menarik napas panjang. Ia memandang Faisal, berharap, Mas, bisa nggak kita bicara berdua? Tolong jangan begini, aku lelah. Faisal akhirnya membuka mulut, tapi bukan untuk meredakan suasana. Aku juga capek, Din. Kamu tuh nggak pernah ngerti posisi aku. Ibu bener, kamu nggak berkembang. Sasha aja yang bantu urusan kerjaanku, bukan kamu. Jantung Andini serasa diremas. Ia tahu nama itu akan keluar juga malam ini. Sasha. Rekan kerja Faisal yang selama 6 bulan terakhir makin sering disebut, makin sering dibela, dan makin sering dijadikan perbandingan. Kamu bandingin aku sama perempuan yang bahkan belum jadi istri kamu. Mas? Suaranya pecah. Faisal berdiri, nada suaranya naik. Sasha itu pintar, tahu diri, dan gak pernah bikin aku malu. Beda sama kamu yang tiap hari bikin keributan, curigaan, cengeng. Andini terduduk di tangga. Ia merasa seperti ditarik ke jurang yang dalam. Ia tak bisa membantah banyak, karena tubuhnya pun mulai lelah. Namun yang lebih menyakitkan adalah melihat tatapan suaminya yang tak lagi mengenalinya. Kalau kamu nggak tahan, ya keluar aja dari rumah ini. Rumah ini punya orang tuaku, bukan kamu, tegas Ibu Tatik sambil menunjuk pintu. Bawa saja semua barang rongsokanmu itu. Tapi jangan bawa nama keluarga ini kemana-mana. Aku istri seanak ibu. Andini mencoba berdiri, menahan rasa mual yang sejak tadi menyerang. Dan aku juga sedang mengandung cucu ibu. Ibu Tatik tertawa sinis. Cucu? Kamu pikir aku percaya itu anak Faisal? Bisa aja kamu bawa dari mana? Tamparan itu datang bukan dari tangan, tapi dari ucapan. Dan rasanya lebih menyakitkan daripada pukulan apapun. Faisal melangkah ke arah pintu. Udah. Din, mending kamu pergi aja dulu. Kita butuh waktu. Andini berdiri mematung. Pergi kemana? Aku nggak punya siapa-siapa di kota ini, Mas. Bukan urusanku, kata Faisal datar. Andini berjalan pelan menuju kamar. Ia menata beberapa baju ke dalam tas kecil. Tangannya gemetar. Setiap lipatan baju adalah luka. Ia melepas cincin kawinnya dan meninggalkannya di atas meja rias. Beberapa menit kemudian, ia turun sambil membawa tas. Di hadapan matanya, Ibu Tatik dan Faisal berdiri berdampingan, sama-sama memandangnya dengan dingin. Tak ada ucapan selamat tinggal, tak ada rasa bersalah. Di teras, hujan masih turun. Udara dingin menembus bajunya yang tipis. Ia membuka payung yang sudah usang dan melangkah keluar dari rumah itu, tanpa tahu akan kemana. Setiap langkahnya terasa berat. Bukan hanya karena tubuhnya lelah, tapi karena hatinya patah tanpa sisa.
Andini berhenti sejenak di trotoar. Ia menoleh ke rumah yang baru saja ditinggalkannya. Rumah tempat ia pernah berharap, pernah mencintai, dan pernah percaya bahwa cinta bisa mengubah segalanya. Tapi malam itu, segalanya runtuh. Di balik tubuhnya yang basah kuyup, tersimpan satu rasa yang perlahan tumbuh. Dendam. Bukan dendam penuh amarah, tapi luka dalam yang diam-diam memupuk kekuatan. Andini kembali berjalan, menyusuri malam kota yang sepi. Tak ada kendaraan, tak ada suara selain hujan. Tapi di dalam dirinya, suara batin terus berbisik, bahwa ini belum berakhir. Dan ia belum selesai. Langkah Andini terhenti saat tubuhnya semakin lelah menahan dingin dan rasa sesak yang datang bersamaan dengan tangis bayinya dari dalam perut. Hujan belum reda sejak ia keluar dari rumah Faisal. Sepanjang trotoar, tak satu pun kendaraan berhenti. Jalanan sepi. Di ujung blok, samar-samar terlihat warung kecil yang masih menyala. Satu-satunya tempat yang memberi harapan malam itu. Andini menyandarkan tubuhnya di dinding depan warung. Seorang ibu tua keluar dari dalam, mengenalinya sejenak lalu memanggil pelan. "Andin? Kamu Andin, ya?" Andini menoleh pelan. Suara itu bukan sekadar ramah, tapi juga familiar. Dialah Bu Retno, kenalan lama mendiang ayahnya yang dulu tinggal di kampung halaman. Kini tinggal di kota bersama anaknya, membuka warung seadanya. "Mari masuk dulu, Nak. Basah semua itu. Kamu kenapa sampai di luar begini?" tanya Bu Retno sambil menarik pelan tas Andini. Andini tak menjawab. Ia hanya mengangguk, lalu mengikuti Bu Retno masuk ke dalam. Di ruang belakang yang sempit dan lembab, ia akhirnya bisa duduk. Tak lama setelah itu, kontraksi datang. Kuat dan bertubi-tubi. Suaranya tercekat. Tidak ada dokter. Tidak ada suami. Tidak ada bantuan lain selain seorang perempuan tua yang berjibaku membantunya melahirkan di tengah malam dingin. Tangisan bayi memecah keheningan. Laki-laki, kecil, merah, dan sehat. Tapi tidak ada pelukan hangat. Tidak ada senyum lega. Andini hanya menatap kosong. Napasnya belum juga tenang. "Namanya siapa, Nak?" tanya Bu Retno pelan. Andini menarik selimut tipis ke tubuh bayinya. "Alvan." Hari-hari setelahnya berjalan lambat. Kontrakan sempit itu kini menjadi tempat tinggal baru bagi Andini dan anaknya. Ia menyusui di sudut dapur, mencuci dengan tangan yang masih lemah, dan menidurkan Alvan di kasur busa bekas milik anak Bu Retno. Ia tak punya apa-apa kecuali semangat yang digerakkan oleh rasa terhina. Untuk makan, Andini mulai menerima pesanan jahitan. Ia menempelkan tulisan kecil di depan warung, menjahit pakaian, daster, dan seragam sekolah. Upahnya tidak seberapa, tapi cukup untuk membeli beras dan susu bayi. Setiap pagi, Alvan dibungkus selimut dan dibawa duduk di dekat mesin jahit, menemani ibunya bekerja. Suatu sore, saat hujan turun pelan, Andini duduk di bangku kayu depan kontrakan. Ia menggoyang pelan kereta bayi Alvan sambil menjahit ujung gamis tetangga. Di seberang jalan, suara mesin mobil membuatnya menoleh. Sebuah sedan hitam berhenti di depan kafe mewah. Dari dalam, Faisal turun, mengenakan setelan jas. Di sampingnya, Sasha turun dengan payung. Wajah mereka cerah, tertawa. Mereka tampak seperti pasangan sempurna di mata orang yang tak tahu apa yang mereka lakukan pada seorang perempuan yang sedang duduk sendirian di seberang jalan, dengan bayi di pelukannya. Andini menunduk. Tangannya berhenti menjahit. Matanya panas, bukan karena hujan, tapi karena perih yang muncul tanpa izin. Alvan menangis kecil. Ia peluk anak itu lebih erat, seolah menjadi satu-satunya hal yang masih ia miliki. Ia tak bicara, tapi di dalam dadanya ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang keras dan dingin. Beberapa hari setelah itu, seseorang mengetuk pintu kontrakan. Saat dibuka, Andini menemukan Ibu Tatik berdiri di ambang pintu, mengenakan baju mewah dan tas besar di lengannya. Tatapannya tajam, mulutnya langsung bicara tanpa sapaan. "Aku dengar kamu masih suka sebar cerita soal Faisal. Jangan bawa-bawa lagi nama keluarga kami, ya. Kamu sudah bukan siapa-siapa." Andini berdiri diam. Di belakangnya, Alvan mulai menangis. Ibu Tatik melirik bayi itu sekilas, lalu mengibaskan tangan seperti mengusir lalat. "Kalau kamu terus-terusan bikin aib,
Jangan salah kalau nanti aku laporkan kamu ke polisi karena pencemaran nama baik. Andini menggenggam ujung pintu. Saya nggak pernah menyebut nama kalian ke siapa-siapa. Nggak usah banyak alasan. Jaga mulut kamu. Dan jangan pernah berharap kami akan bantu kamu. Ya, ini hidup kamu sekarang. Nikmati. Tanpa menunggu jawaban, Ibu Tatik pergi. Suara sepatunya menginjak genangan air kecil, memercikan lumpur ke sandal Andini. Setelah pintu ditutup, Andini terduduk di lantai. Pelan-pelan, ia mengangkat Alvan dan menatapnya lama. Anak itu masih kecil. Masih terlalu polos untuk mengerti bahwa ia lahir di dunia yang tidak adil. Beberapa hari setelahnya, Andini membuka lemari kayu kecil peninggalan ayahnya. Di dalamnya ada dokumen-dokumen lama, surat izin usaha, catatan pembelian bahan, rencana produksi jamu dan makanan kering yang dulu hampir berkembang sebelum sang ayah meninggal. Ia membaca semuanya satu persatu, menyusunnya kembali, dan mulai mencatat ulang semua bahan dan modal dasar. Setiap malam, ia menyalin ulang semua angka dengan teliti, mengisi formulir pengajuan izin baru ke pemerintah setempat. Ia tahu semua ini akan butuh waktu, tapi ia tak lagi berpikir soal cepat atau lambat. Di dalam dirinya, masih ada bagian yang percaya bahwa jika seseorang menyakiti, dunia tak akan diam. Tapi ada bagian lain yang lebih gelap, lebih diam, lebih keras. Bagian yang ingin membalas. Namun malam-malam itu, saat ia menggendong Alvan sampai tertidur, Andini masih sering berdoa agar suatu hari Faisal mengetuk pintunya. Bukan untuk minta maaf, tapi sekadar melihat anaknya. Tapi pintu itu tetap diam. Tak ada suara. Tak ada tanda. Yang tersisa hanya langkah-langkah sunyi dalam hati seorang ibu, yang terlalu sering dipaksa tegar di dunia yang tak memberi tempat untuk luka. Malam itu udara pengap. Langit mendung tapi hujan tak juga turun. Andini duduk di dapur sempit kontrakan, mengaduk adonan dengan tangan kanan sambil memangku Alvan yang mulai rewel. Wajahnya letih, tapi matanya penuh tekad. Di rak kayu sebelah kompor, ada beberapa bungkus nasi bakar yang baru saja selesai dibungkus. Di sampingnya, kotak bekas kardus mie instan telah ia potong rapi dan beri tulisan tangan. Nasi bakar rumahan, enak, bersih, jujur. Suara notifikasi ponsel tua miliknya berbunyi. Satu pesanan masuk dari aplikasi jual makanan online. Senyumnya muncul tipis. Alhamdulillah, satu lagi, gumamnya. Reta, sahabat lama yang dulu sempat sama-sama kerja di toko pakaian, kini jadi salah satu dari sedikit orang yang masih mau datang ke kontrakannya. Kamu yakin kuat jualan dari dapur kayak begini, Din? Tanya Reta, membantu memasukkan bungkusan ke tas. Aku nggak yakin, tapi aku harus, jawab Andini. Kalau nunggu yakin terus, nanti anakku makan apa? Reta diam. Pandangannya menyapu ruangan kecil yang pengap, lalu menatap Andini dengan ragu. Aku bantu promosiin di grup ibu-ibu kompleks. Ya, siapa tahu mereka mau coba. Terima kasih, Red. Maaf kalau aku sering nyusahin. Jangan ngomong gitu, Din. Kita kan teman. Teman gak ninggalin saat susah. Sore itu, Andini dan Reta mengantarkan pesanan ke 3 tempat. Salah satunya ke kios fotokopi dekat kampus. Penjaganya langsung memuji rasa sambalnya dan memesan lagi untuk esok hari. Satu demi satu, komentar positif masuk ke akun tokonya. Pelan, tapi pasti. Sementara itu, di tempat lain, Faisal duduk di ruang rapat bersama Sasha dan 2 investor luar yang wajahnya mulai tegang. Laporan keuangan mereka menunjukkan kerugian berbulan-bulan. Sasha bersikeras menyalahkan sistem pembayaran dan staf keuangan, tapi para investor tak bodoh. Salah satu dari mereka, pria paruh baya berkacamata, menggebrak meja. Kami takkan invest lebih jika arus kas kamu terus bocor. Dan kami tahu gaya hidup Sasha bukan bagian dari bisnis. Faisal hanya bisa diam. Sasha melotot, lalu berdiri dan keluar ruangan tanpa pamit. Faisal menyusulnya ke lobi. Kamu kenapa sih makin hari makin ngawur, Sha? Sasha menoleh tajam. Kamu juga. Kamu janji hidup mewah, bisnis lancar, rumah besar. Tapi sekarang semuanya kacau. Faisal memijit pelipisnya. Aku butuh kamu tenang. Jangan malah manas-manasin. Tenang? Aku baru belanja 2 tas dan kamu marah.
Uang itu dari komisi aku juga, bukan cuma kamu. Percakapan mereka berakhir dengan Sasha menyalakan mobil sendirian dan pergi. Faisal berdiri sendirian di lobi, menatap ponsel kosong tanpa ada pesan masuk. Bahkan ibunya kini hanya menghubungi untuk menanyakan kapan cucu lahir. Tapi Sasha selalu menolak. Bahkan tak mau disentuh jika sedang dalam program diet. Di waktu yang hampir sama, Andini tengah menggoreng tempe di wajan kecil ketika suara Alvan memanggil dari lantai. "Emma." Andini tersenyum. "Iya, nak, sebentar ya, mama lagi masak." Alvan berdiri goyah di dekat meja, mencoba menarik toples kerupuk. Gelas plastik di pinggirnya terguling dan jatuh. Suaranya membuat Andini spontan menoleh dan menjauh dari kompor. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya cepat sambil memeluk Alvan. Bayi itu tertawa kecil. "Tak ada luka, hanya rasa lapar." Andini mendudukkan Alvan di tikar. Ia mencuplik sedikit nasi panas dan menyuapi anak itu sambil duduk. Di tengah kebahagiaan kecil itu, ponselnya berbunyi lagi. Kali ini pesanan masuk dari karyawan sebuah kantor swasta yang pernah mencoba makanannya saat rapat. Ia memesan 20 bungkus untuk acara mingguan. Andini menatap layar itu lama. "Terima kasih, ya Allah." Setelah Reta datang malam harinya, mereka menyusun rencana. Besok akan beli beras lebih banyak, tambah lauk, dan mulai rekrut satu tetangga yang bisa bantu bungkus. Andini mencatat semua pesanan dengan teliti, lalu mencuci semua wadah bekas dan menjemur kain lap sambil menggendong Alvan yang sudah tertidur. Malam makin larut. Angin masuk dari celah dinding. Suara motor sesekali melintas di jalan depan kontrakan. Tapi Andini belum tidur. Ia duduk memeluk lutut di dekat jendela, memandangi lampu jalan yang redup. Kepalanya bersandar pelan ke tembok. Tubuhnya mungkin lelah, tapi hatinya jauh lebih lelah. Dalam diamnya, ia berpikir tentang Alvan. Tentang bagaimana anak itu akan tumbuh tanpa tahu siapa ayahnya. Tentang bagaimana, sampai detik ini, Faisal belum pernah menanyakan kabar atau sekadar melihat wajah anaknya sendiri. Tentang bagaimana, setiap senyum Alvan selalu ada bayangan wajah lelaki yang pernah membuatnya percaya. Suaranya pelan. "Nak, maafin Mama, ya. Mama belum bisa kasih semua yang kamu butuh. Tapi Mama janji, kamu gak akan kekurangan kasih sayang." Tangis kecil keluar tanpa suara. Tangis yang menahan amarah, kecewa, dan hampa yang tak bisa diceritakan. Ia menarik napas pelan, lalu berdiri, memindahkan Alvan ke tempat tidur, dan merapikan bungkusan terakhir di atas meja. Tak ada suara dari luar. Tak ada kabar dari Faisal. Tapi di dalam kontrakan pengap itu, Andini tahu satu hal. Luka yang dibiarkan terbuka tak akan sembuh. Tapi justru dari luka itulah, kekuatan perlahan tumbuh. Pelan, tapi pasti. Dan malam itu, luka itu belum juga sembuh. Andini masih duduk di lantai dapur ketika suara telepon berdering dari atas meja. Tangan kirinya masih sibuk melipat boks makanan. Sementara Alvan tertidur di pangkuan dengan napas kecil yang pelan. Ia menoleh, lalu bangkit perlahan dan mengangkat ponsel. "Halo?" Suaranya lelah. "Bu Andini, saya Rudi, pelanggan tetap dari kantor konsultan. Makanan ibu selalu jadi rebutan di kantor. Saya mau bicara sesuatu penting." Andini diam sejenak. "Silakan, Pak. Kalau ibu tak keberatan, saya ingin ketemu langsung. Bukan untuk pesan makanan, tapi bicara soal kerjasama." "Boleh." Pertemuan itu berlangsung 2 hari kemudian. Di sebuah kedai kopi sederhana, pria bernama Rudi itu membuka pembicaraan dengan wajah serius. Ia bercerita tentang ketertarikannya pada kegigihan Andini, kejujuran dalam usahanya, dan bagaimana ia yakin bisnis makanan Andini punya peluang besar. "Saya bukan investor besar, Bu. Tapi saya punya modal cukup dan kenalan banyak. Kalau ibu mau, saya ingin bantu kembangkan bisnis ini jadi skala catering besar. Tidak perlu utang ke bank. Kita bangun sama-sama." Andini menatapnya dalam. Suaranya datar. "Kenapa saya?" "Karena saya lihat ibu kerja bukan cuma untuk cari untung. Ada sesuatu di mata ibu, rasa sakit yang dijadikan tenaga. Saya percaya orang seperti itu nggak akan berhenti di tengah jalan." Andini menunduk. Ia mengangguk pelan. Tawaran itu diterima, tapi dengan satu syarat, semua keputusan bisnis tetap di tangannya.
Beberapa minggu berikutnya, dapur kecil berubah jadi pusat produksi. Reta dan beberapa ibu kontrakan ikut membantu. Lahan kosong di belakang warung Bu Retno disulap jadi gudang dan tempat memasak tambahan. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, Andini membuka lapangan kerja untuk lebih dari 20 ibu rumah tangga. Pesanan datang dari perusahaan, sekolah, bahkan beberapa event daerah. Setiap malam, Alvan tertidur di pangkuannya sementara ia menghitung stok bahan baku. Tak ada waktu luang. Tapi di dalam dirinya, perlahan tumbuh rasa percaya diri yang baru. Bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk bangkit dan membuat perhitungan. Sementara itu, di sebuah rumah mewah yang dulunya terasa megah, Faisal berdiri di depan meja makan yang kosong. Di tangannya ada laporan keuangan yang tidak lagi masuk akal. Sasha duduk di sofa dengan kaki dilipat, sibuk memeriksa ponsel. Ini kamu yang belanja segini banyak, Syah? 30 juta cuma buat pakaian? Sasha tak menoleh. Itu kartu kamu. Saldo kamu. Jadi urusan kamu. Faisal membuang napas keras. Kita nggak bisa terus begini. Utang makin numpuk. Klien mulai cabut. Aku butuh kamu sadar. Sasha bangkit dengan cepat. Jadi semua ini salahku? Bisnis kamu hancur gara-gara aku? Aku pikir kamu laki-laki, ternyata cuma bisa nyalahin perempuan. Jangan ubah arah, Sa. Aku nggak bisa terus tanggung semuanya. Sasha menatapnya tajam. Kalau kamu nggak sanggup, pisah aja. Aku nggak akan rugi. Banyak yang lebih dari kamu nunggu aku. Faisal menatap istrinya lama. Ia ingin marah, tapi tubuhnya lemah. Ia tahu Sasha memang tak pernah berniat jadi istri yang mendampingi saat jatuh. Ia hanya datang untuk menikmati yang ada, lalu pergi saat semuanya runtuh. Hari berikutnya, Faisal sibuk mengejar investor. Beberapa menolak, yang lain hanya diam. Ia membuka televisi di ruang tamu, berharap dapat sedikit hiburan. Tapi yang muncul di layar justru sosok yang tak ingin ia lihat. Andini Putri, pemilik catering mandiri Ibu Nusantara, kini membuka cabang di 3 kota besar. Faisal terpaku. Wajah itu, suara itu, dia. Andini tampil di seminar kewirausahaan nasional, mengenakan setelan coklat susu dan jilbab senada. Ia tersenyum, tapi tenang. Tak ada sedikit pun keraguan di wajahnya. Ia bercerita tentang awal mula usaha, tentang kontrakan sempit, tentang bayi yang digendong saat membungkus makanan. Penonton bertepuk tangan. Kamera menyorotnya. Ia berdiri di panggung dengan percaya diri penuh. Faisal duduk lemas. Matanya memanas. Ia memejam, tapi wajah itu terus muncul di pikirannya. Wajah yang dulu ia tinggalkan dalam hujan malam, kini berdiri di panggung, jauh lebih tinggi dari apapun yang ia bayangkan. Ia berjalan ke dapur. Di sana, gelas pecah yang belum sempat dibereskan dari pertengkarannya dengan Sasha masih berserakan di lantai. Ia memungut serpihannya satu persatu, pelan, seolah ingin menahan semua yang sudah hancur. Di tempat lain, Andini masih duduk di depan meja, memeriksa berkas pesanan dan laporan penjualan. Di sampingnya, Alvan menggambar dengan krayon murahan. Suasana dapur kini jauh berbeda dari dulu. Rapi, penuh pekerja, dan berisik dengan suara pesanan masuk. Reta datang membawa kabar, media hari ini minta wawancara. Din, katanya mau angkat kisah kamu. Katanya kamu inspirasi banyak ibu-ibu yang ditinggal suami. Andini hanya tersenyum tipis. Biar mereka tahu, kalau aku yang dulu mereka injak, sekarang aku bisa berdiri sendiri. Tapi kamu yakin gak mau tampilkan Alvan? Andini menatap anaknya lama. Belum, Red. Belum saatnya. Di dalam dadanya, ada kebanggaan. Tapi juga luka yang belum benar-benar kering. Bukan karena perjuangan. Tapi karena di mata Alvan, tak pernah ada sosok ayah. Dan sampai hari ini, lelaki itu belum juga mencarinya. Andini berdiri. Ia menatap bayangannya sendiri di cermin dekat lemari, lalu menutup map laporan keuangan. Matanya tajam, tapi dadanya sesak. Karena ia tahu, dendam yang belum tuntas itu masih terus bergerak. Dan ia belum selesai. Andini belum memindahkan pandangan dari cermin di dekat meja kerja. Bayangan wajahnya tetap tenang. Tapi di balik itu,
Ada amarah yang belum padam. Tumpukan laporan di meja menunjukkan peningkatan penjualan di 3 kota besar. 2 proyek kemitraan telah ditandatangani. Tapi tak ada senyum lebar di wajahnya. Hanya tatapan datar yang menyimpan sesuatu yang belum selesai. Reta masuk tanpa mengetuk. Din, rumah yang di kawasan Antasari itu sudah bisa ditempati. Anak-anak marketing sudah mindahin semua arsip kantor cabang ke sana. Andini mengangguk. Anakku sudah aku daftarin ke sekolah dekat situ. Reta menaruh map di meja, lalu duduk. Aku ingat waktu kamu cuma punya panci satu-satunya. Sekarang rumahmu 2 lantai, dan punya gudang ekspor. Andini tak menjawab. Ia merapikan map, lalu menyandarkan tubuh. Dulu aku cuma ingin anakku bisa makan layak. Tapi sekarang, aku pengen mereka yang nyakitin aku tahu rasanya tidur di lantai tanpa bantal. Reta menunduk. Faisal masih belum kelihatan kabarnya. Tapi aku dengar Sasha udah pergi bawa semua uang yang tersisa. Perusahaannya bangkrut total. Andini memejamkan mata. Tidak ada rasa kasihan. Tapi ada bagian dari dirinya yang menahan napas tiap kali nama Faisal disebut. Reta mengambil amplop dari dalam tas. Ini baru saja datang. Dari Sasha. Andini membuka pelan. Surat itu pendek. Tulisan tangan Sasha miring dan tergesa-gesa. Andini, aku minta maaf. Kamu boleh benci aku. Aku pantas dapat itu. Tapi tahu nggak? Semua ini berantakan bukan cuma salahku. Ibu Tatik itu, dari awal cuma manfaatin aku. Faisal juga, dia laki-laki lemah yang selalu nurut sama ibunya. Aku pergi bukan karena takut, tapi karena aku benci lihat wajah mereka tiap hari. Kamu yang menang. Tapi semoga kamu nggak berubah jadi mereka. Andini meletakkan surat itu di meja. Ia tidak terkejut. Ia juga tidak lega. Ia hanya merasa satu bagian dari masa lalu akhirnya mengaku. Tapi tetap menyalahkan orang lain. Ia tidak butuh pembelaan. Ia tidak minta pengakuan. Ia hanya ingin hidup tenang. Tapi surat itu justru mengusik tenangnya. Reta memperhatikan ekspresinya. Kamu mau jawab? Andini menggeleng. Dia udah pergi. Nggak penting. Sementara itu, di sudut kota yang kumuh, Faisal terduduk di lantai rumah petak yang ia sewa sejak rumah lama disita. Dindingnya lembab, kasur hanya selembar tikar. Di sampingnya, Ibu Tatik terbaring tak bisa bicara, hanya bisa menatap langit-langit dengan napas berat. Matanya kosong, tangan kanannya lumpuh total. Pipinya sedikit miring. Faisal mengambil kain basah dan mengelap wajah ibunya. Tak ada suara, tak ada protes. Hanya lirih napas dari mulut yang tak lagi kuat berkata-kata. Ia duduk di dekat jendela yang pecah sebagian kacanya. Televisi butut di sudut ruangan menyala samar. Berita tentang wirausahawan inspiratif menampilkan wajah Andini lagi. Ini yang kamu bilang beban, Bu? Gumam Faisal. Yang kamu bilang hina, yang kamu bilang gak punya masa depan. Matanya mulai basah. Tapi ia buru-buru mengusapnya. Ibu Tatik menggerakkan jari sedikit. Seperti ingin menyentuh, tapi tak sampai. Dia sukses, Bu. Dia hebat. Sementara aku nggak punya siapa-siapa sekarang. Bahkan kamu pun nggak bisa bicara lagi. Setiap malam, Faisal duduk diam seperti itu. Menatap sudut ruangan, menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Ia masih menolak untuk mencari Andini. Gengsinya belum mati. Tapi batinnya sudah terlalu lelah untuk menahan rindu, malu, dan kehancuran yang tak lagi bisa ditutupi. Di waktu yang sama, Andini berdiri di balkon rumah barunya. Alvan sedang bermain di ruang tamu bersama 2 anak tetangga. Andini memegang segelas air mineral, memandangi langit malam yang gelap. Angin dingin menerpa wajahnya, tapi tak cukup untuk meredakan kegelisahan di dalam dadanya. Reta muncul di belakang. Kamu yakin gak mau ke rumah sakit lihat Ibu Tatik? Andini menoleh. Untuk apa? Dia minta ketemu kamu. Andini tertawa tipis. Waktu aku hamil, dia nggak tanya aku tidur di mana. Sekarang dia minta aku datang. Ngelus tangannya. Aku bukan Tuhan, Red. Reta diam. Mungkin kamu akan lebih tenang setelah ketemu mereka. Red, kalau aku kasih maaf hari ini, apa semua yang mereka lakuin ke aku bisa hilang?
Reta menggeleng pelan. Enggak. Kalau begitu, biarkan saja seperti ini. Andini masuk ke dalam rumah. Ia menutup pintu pelan. Matanya tak lagi marah, tapi juga belum damai. Di dalam tubuhnya, luka itu belum kering. Dan ia belum bisa memutuskan apakah ia akan menyembuhkan atau membiarkannya tetap ada. Di luar, angin makin kencang. Lampu jalan menyala temaram. Dan di balik tembok rumah itu, satu babak baru mulai terasa berat. Tapi Andini tak melangkah. Ia duduk di samping anaknya, menatap wajah polos itu sambil menahan satu hal yang belum bisa ia lepaskan. Luka yang membuatnya berdiri setinggi ini. Tapi juga luka yang belum pernah ia hadapi dengan hati terbuka. Andini masih duduk di ruang keluarga bersama Alvan ketika pesan dari Reta masuk. Tangannya baru saja menyeka keringat Alvan yang ketiduran di karpet usai belajar menulis. Ponsel di meja bergetar 2 kali. Din, kamu bisa temenin aku ke rumah sakit umum besok pagi? Ada kerabatku dirawat, aku nggak tahu harus masuk dari jalur mana. Andini tak langsung menjawab. Ia melirik jam dinding, lalu kembali menatap Alvan yang tertidur dengan napas tenang. Ia ketikkan balasan singkat. Iya, besok jam 9 ya. Esok paginya, udara kota masih dingin saat mobil Andini berhenti di parkiran rumah sakit. Bangunan itu tampak kusam, cat dinding mengelupas, dan antrean orang di loket BPJS sudah mengular sejak pagi. Reta menunggunya di depan pintu masuk dengan raut wajah panik. Maaf ya ngajak kamu ke tempat kayak gini. Tapi kamu kan biasa bantu urus surat-surat. Aku bingung sendiri tadi. Andini mengangguk pelan. Nggak apa-apa, Red. Mereka masuk ke lorong utama. Reta langsung menuju bagian administrasi, sementara Andini menunggu di dekat bangku tua dengan Cat yang mengelupas. Suara-suara batuk dan langkah kaki bersahutan di sekitarnya. Andini berdiri untuk mengambil minum dari vending machine di dekat tangga. Tapi baru 3 langkah, tubuhnya terpaku. Dari ujung lorong sebelah kanan, seseorang berjalan tertatih. Baju lusuh, rambut berantakan, wajah pucat, dan kedua matanya tampak sembab. Andini tidak salah lihat. Faisal. Tangannya membawa map tipis yang hampir robek di ujung. Ia berjalan tergesa, tapi tubuhnya seperti menolak bergerak cepat. Saat jarak mereka tinggal 2 meter, mata Faisal menoleh dan membeku. Andini. Andini tetap diam. Matanya hanya menatap. Tak ada reaksi. Tak ada senyum. Hanya sorot dingin dan datar. Faisal menghentikan langkahnya. Wajahnya seperti tak percaya. Tolong, aku tahu aku nggak pantas bicara apapun ke kamu. Tapi ibu, dia sakit keras. Butuh perawatan. Aku udah muter kemana-mana. Orang nggak percaya aku lagi. Semua nutup pintu. Andini tetap berdiri, tidak bergerak. Faisal menunduk, menggenggam mapnya kuat-kuat. Aku nggak minta kamu balas budi. Aku tahu aku buang kamu. Tapi ini soal nyawa, tolonglah sekali ini aja bantu aku biayain pengobatan ibu. Suasana rumah sakit tetap ramai. Tapi waktu seperti melambat. Andini bisa merasakan tangannya bergetar. Ia melihat dengan jelas wajah lelaki yang dulu menghancurkannya, kini berdiri seperti orang kalah, menggantungkan harapannya pada perempuan yang pernah ia lempar keluar rumah tanpa rasa bersalah. Andini menarik napas. Pelan. Ia melangkah ke depan. Faisal tampak semakin memohon. Namun ia melewatinya begitu saja. Tanpa sepatah kata. Tanpa menoleh lagi. Langkah Andini kembali menyusuri lorong. Dan suara Faisal memanggil pelan dari belakang tidak membuatnya berhenti. Beberapa perawat yang berdiri di lorong memperhatikan kejadian itu. Salah satunya, perempuan muda dengan masker di dagu, membisik ke temannya. Itu kayaknya Bu Andini yang sering muncul di TV. Yang punya bisnis catering itu. Tadi cowok itu kayak minta bantuan. Bisikan itu membesar. Keesokan harinya, kisah itu tersebar ke media sosial. Judulnya tajam, pengusaha sukses cuek pada mantan suami yang miskin, viral setelah minta tolong di rumah sakit. Tapi komentar netizen justru membela Andini. Kalau dulu suaminya nggak buang dia pas hamil, mungkin hidupnya beda. Perempuan kuat itu nggak balas dendam. Dia cukup diam dan sukses. Jangan nilai diamnya Andini, coba kamu di posisinya dulu. Reta menunjukkan semua itu di layar ponsel saat mereka duduk di teras rumah baru Andini.
Kamu lihat, Din, mereka semua dukung kamu. Andini menatap layar ponsel itu lama. Lalu ia mengalihkan pandangan. Aku nggak peduli mereka dukung atau enggak. Yang aku tahu, waktu aku ditendang keluar, nggak ada satu orang pun di rumah itu yang buka pintu buat aku. Tapi, kamu nggak kasihan sama dia. Andini diam. Ia menatap tanah di bawah kakinya. Angin sore menerpa rambutnya pelan. Waktu aku nangis di depan rumahnya, waktu aku gendong bayi kelaparan sambil jualan nasi bungkus, ada nggak satu hari aja dia datang lihat anaknya? Nggak ada. Reta menggenggam tangan Andini pelan. Tapi kamu kelihatan capek, Din. Marah itu melelahkan. Aku nggak marah. Aku cuma belum bisa lupa. Malamnya, Andini duduk di kamar Alvan. Anak itu tertidur di kasurnya. Wajahnya tenang. Nafasnya pelan. Tapi di hati Andini, napasnya sendiri terasa berat. Ia menggenggam ujung bantal, memejam, tapi pikirannya kembali ke lorong rumah sakit. Wajah lusuh Faisal tak hilang dari ingatannya. Ia duduk lama di lantai kamar. Tidak menangis, tidak bicara. Tapi tubuhnya seperti ditarik antara dua sisi. Antara luka yang belum sembuh dan sisa empati yang masih menyala kecil. Ia tidak tahu mana yang harus dipadamkan lebih dulu. Andini masih belum bisa tidur malam itu. Matanya terus terbuka meski lampu kamar telah padam sejak 1 jam lalu. Udara dingin menyentuh kulit tangannya. Tapi bukan itu yang membuat tubuhnya menggigil. Pikirannya kembali ke rumah sakit. Wajah Faisal yang lusuh. Suara lirihnya memohon. Dan matanya yang memohon sesuatu yang tidak bisa ia beri. Ada rasa sesak yang sejak pulang belum juga menghilang. Andini memejamkan mata lebih kuat. Berharap pagi datang tanpa membawa sisa-sisa rasa itu. Keesokan harinya, ia sampai di kantor lebih awal dari biasanya. Beberapa karyawan sedang membersihkan lorong dan resepsionis baru saja menyalakan layar monitor utama. Reta menyusul dari belakang, membawa berkas hasil evaluasi divisi catering luar kota. Ada revisi sedikit untuk cabang Surabaya. Tapi yang lainnya aman, ujar Reta. Andini mengangguk tanpa banyak bicara. Nanti aku baca. Baru 5 menit mereka di ruang kerja, pintu diketuk oleh satpam kantor. Lelaki itu tampak gelisah. Bu Andini, maaf. Ada tamu yang maksa masuk ke lobi. Kami sudah minta tunggu di luar. Tapi mereka ngotot. Andini menoleh cepat. Siapa? Katanya mantan suami ibu dan ibunya. Ibu Tati. Andini terdiam sejenak. Pandangannya kosong. Lalu ia berdiri, menatap Reta sekilas. Reta bertanya pelan, kamu mau aku temani? Andini menggeleng. Nggak usah. Ia melangkah turun dari lantai 2 ke arah lobi. Setiap anak tangga yang dilewati seperti mengaduk semua yang selama ini ia tekan. Begitu kakinya menjejak lantai lobi, ia berhenti sejenak di balik pilar. Ia bisa melihat 2 sosok yang duduk di lantai, tepat di tengah ruangan. Faisal duduk bersimpuh dengan kepala menunduk. Baju yang ia kenakan lusuh, dan wajahnya tampak jauh lebih tua dari terakhir kali Andini lihat. Di sebelahnya, Ibu Tatik duduk di kursi roda. Tubuhnya tak banyak bergerak, hanya bahunya yang gemetar. Wajahnya mengarah ke bawah, mulutnya sedikit terbuka. Seorang karyawan yang lewat sempat menoleh, lalu cepat-cepat berjalan sambil menarik napas. Beberapa orang lain hanya berdiri, tak tahu harus berbuat apa. Salah satu dari mereka mengeluarkan ponsel dan merekam diam-diam. Andini berjalan pelan mendekat. Sepatunya terdengar jelas di lantai marmer yang dingin. Saat langkahnya hanya tinggal 2 meter, Faisal mengangkat kepala. Matanya langsung basah. Ia bangkit, lalu langsung berlutut kembali di depan Andini. Maaf, aku mohon maaf. Andini tidak menjawab. Ibu, dia ingin minta maaf juga. Dia nggak bisa bicara, tapi dia tahu salahnya. Kami nggak punya siapa-siapa lagi. Kol. Andin, lihat kami sekarang. Ibu Tatik menggerakkan jari tangannya yang lemah. Air matanya jatuh di pipi. Tubuhnya miring sedikit di kursi roda. Seolah ingin menjangkau Andini, tapi tak kuasa. Pegawai-pegawai di sekitar semakin banyak berdiri di balik sekat, diam, menahan napas, menonton seperti menyaksikan adegan yang tak mereka duga akan terjadi pagi itu. Andini berdiri diam. Wajahnya kaku. Matanya hanya melihat lurus ke depan.
Dulu, waktu aku berdiri di depan rumah kalian, aku bawa bayi, aku gemetar, aku ketuk pintu sambil nangis, kalian tutup pintu. Kalian buang aku kayak sampah. Bahkan kalian tuduh anakku bukan darah kalian. Suaranya pelan tapi jelas. Hari ini, kalian datang ke tempat ini. Tempat yang dulu kalian anggap tak pantas aku miliki. Faisal memegangi kaki Andini, air matanya jatuh ke lantai. Aku salah. Aku hancur sekarang. Tapi Andin, aku mohon jangan tinggalin ibu kayak gini. Dia sekarat. Kami nggak bisa bayar pengobatan. Andini menarik napas panjang. Tangannya mengepal, tapi ia tak mengangkatnya. Ia hanya melihat Faisal dengan mata yang dingin. Maaf, katanya lirih. Aku sudah mati buat kalian sejak malam itu. Ia memutar tubuh dan berjalan menjauh. Suara roda kursi dorong bergeser pelan di belakangnya. Suara isak lirih terdengar dari arah Ibu Tati. Tapi langkah Andini tidak goyah. Ia terus berjalan ke arah tangga. Beberapa karyawan membuka jalan, sebagian menunduk, sebagian lain menghapus air mata. Sampai di lantai atas, Andini kembali masuk ruang kerja. Ia menutup pintu, lalu bersandar pada dinding. Napasnya berat, tangannya gemetar. Reta masuk setelah beberapa menit, diam, lalu mendekat. Kamu nggak apa-apa? Andini menjawab tanpa menoleh. Aku capek, Red. Tapi bukan karena mereka datang. Tapi karena aku nggak tahu, apa semua ini cukup untuk menghapus sakitku dulu. Kalau kamu tanya aku, ucap Reta pelan, mereka sudah dapat balasan dari apa yang mereka tanam. Tapi hanya kamu yang bisa memutus apakah kamu mau tetap simpan luka itu, atau kamu buang. Andini tidak menjawab. Ia menatap langit-langit. Dalam batinnya, semua kenangan kembali seperti putaran yang menyayat perlahan. Bukan hanya tentang dibuang, tapi juga tentang tak pernah dianggap manusia. Tentang anaknya yang tumbuh tanpa tahu siapa yang dulu tega meninggalkannya. Ia tahu, pagi itu ia telah melakukan hal yang tidak mudah. Tapi juga bukan hal yang membuatnya tenang. Karena kadang, luka bukan sekadar tentang siapa yang menyakiti, tapi tentang bagaimana seseorang bisa hidup dengan rasa itu, dan belum tentu bisa sembuh. Andini masih duduk di lantai ruang kerjanya, bersandar pada dinding sejak kembali dari kantor tadi sore. Lampu ruangan hanya satu yang menyala, memberikan cahaya redup. Suara Alvan tertidur dari kamar sebelah sesekali terdengar lewat pintu yang setengah terbuka. Tapi yang paling keras adalah suara di kepalanya sendiri. Suara yang sejak pertemuan di lobi kantor itu tak mau diam. Kata-kata Faisal, tangisan Ibu Tatik, pandangan orang-orang. Semua berputar. Di sisi lain kota, Faisal terbaring di lantai rumah kontrakan yang sempit. Matanya terbuka, menatap plafon kayu yang rapuh. Kipas angin berdebu di langit-langit hanya berputar pelan. Tubuhnya kurus, rambutnya tak terurus. Di sebelah kasur tipisnya, ada foto usang Ibu Tatik dalam bingkai plastik. Di sisi lain, ada sebungkus roti basi dan botol air minum setengah habis. Pemakaman ibunya berlangsung 3 hari lalu. Tak ada keluarga yang datang. Tak ada doa panjang. Hanya pengurus pemakaman dan satu tetangga yang ikut mengangkat keranda. Faisal berdiri paling belakang, tidak berkata apa-apa. Saat semua selesai, ia hanya duduk diam di samping nisan baru itu selama lebih dari 2 jam. Lalu pulang, membawa tubuhnya yang nyaris tanpa jiwa. Sejak hari itu, Faisal tidak lagi berbicara dengan siapapun. Teleponnya tak pernah berdering. Tak ada orang yang mencari. Dunia seolah berhenti padanya. Ia bangun, tidur, duduk, dan mematung setiap hari tanpa urutan jelas. Andini belum tahu kabar kematian Ibu Tati. Tapi tubuhnya merasa sesuatu. Sudah 3 malam berturut-turut ia tak bisa tidur dengan tenang. Mimpi datang dengan bentuk yang berbeda tapi rasa yang sama. Gelap, sesak, dan rasa kehilangan yang tidak bisa dijelaskan. Kadang ia terbangun sambil menangis pelan. Lalu duduk di depan kamar Alvan, hanya memandangi anak itu tidur. Malam ini, Andini kembali membuka pintu kamar Alvan dan berdiri di ambangnya. Anak itu berbaring dengan posisi tengkurap, satu tangannya memeluk boneka kecil. Andini menatap wajah tenang itu lama. Kalau kamu tahu apa yang pernah dilakukan ayahmu, apa kamu akan marah? Bisiknya pelan, nyaris tak bersuara. Ia melangkah masuk,
duduk di lantai dekat ranjang. Tangannya meraba ujung selimut yang sedikit terlepas, menariknya perlahan hingga menutupi tubuh kecil itu. Pandangannya tak lepas dari wajah Alvan. Pikirannya kembali ke masa lalu. Saat anak ini menangis karena lapar. Saat Andini harus menolak makan agar bisa beli susu. Saat ia menjemput sendiri surat kelahiran ke kantor desa, karena tak punya suami yang mendampinginya. Dan sekarang, ketika semua rasa sakit itu seolah telah terbalaskan, kenapa hatinya justru terasa kosong? Ia kembali ke ruang tamu, menuangkan air ke gelas, tapi tak diminumnya. Ia hanya memegangnya, membiarkan dinginnya menempel di kulit. Di ruang yang hening itu, suara detik jam terdengar begitu jelas. Tiba-tiba dadanya terasa sempit. Ia menarik napas dalam, tapi tak cukup. Seolah ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokan. Reta menelpon 15 menit kemudian. Suaranya terdengar pelan, "Hati-hati, Din. Aku baru tahu dari orang rumah sakit. Ibu Tatik sudah meninggal 3 hari lalu." Andini diam. Katanya Faisal tinggal di kontrakan kecil. Nggak kerja. Nggak ada yang datang ke pemakaman. Andini masih tidak menjawab. "Din?" "Iya." "Kamu nggak apa-apa?" Andini menatap kosong ke arah dinding. Suaranya pelan. "Aku cuma bingung. Harusnya aku merasa lega, kan? Tapi kenapa rasanya malah seperti hilang sesuatu?" Reta tidak menjawab cepat. Suaranya baru terdengar setelah beberapa detik. "Karena kamu masih manusia, Din. Kamu bukan batu." Andini menutup telepon tanpa menambahkan apapun. Ia duduk lagi, lalu bersandar di sofa. Gelas yang tadi ia pegang diletakkan begitu saja di meja. Matanya terbuka, menatap langit-langit kosong. Tiba-tiba bayangan masa lalu muncul begitu jelas. Suara Ibu Tatik mencaci, wajah Faisal mengusirnya malam itu, rasa dingin saat ia melangkah keluar rumah dengan tubuh lemah dan perut hamil. Semua kembali. Tapi semua itu kini tak bisa dibalas lagi. Bahkan kalaupun ia ingin marah, kepada siapa? Satu telah mati. Satu sudah hancur. Dan ia menang, tapi tak merasa menang. Andini duduk lebih tegap. Telinganya menangkap suara angin dari celah jendela yang belum rapat. Tapi lebih dari itu, ada suara di dalam dirinya sendiri yang mulai bertanya. Apa balas dendam memang bisa menyembuhkan? Ia memejamkan mata, tapi tidak tidur. Hanya diam. Dalam gelap dan dalam diam itulah, perasaannya berputar seperti kabut yang tak mau hilang. Karena meski semua sudah selesai di luar, di dalam dirinya belum benar-benar reda. Andini masih duduk di lantai kamar setelah malam yang kembali dilalui tanpa tidur. Wajahnya letih, tapi tidak gelisah. Seperti seseorang yang telah berjalan jauh dan berhenti di titik terakhir. Cahaya pagi menyusup dari celah gorden, menyentuh lantai marmer yang dingin. Ia menoleh ke arah tempat tidur Alvan, yang masih terlelap. Dada kecil itu naik turun pelan. Wajahnya damai, tanpa beban. Andini berdiri dan membuka koper yang sejak semalam ia siapkan. Isinya sederhana. Pakaian mereka berdua, beberapa buku gambar Alvan, dan satu bingkisan kecil berisi berkas lama. Ia tidak menjelaskan pada siapapun. Hanya memberitahu Reta lewat pesan pendek. "Aku mau pulang sebentar, biar semuanya tenang." Perjalanan ke desa masa kecilnya tidak terlalu jauh. Jalannya berkelok, pohon-pohon rindang berdiri di sisi kanan kiri. Alvan tertidur di jok belakang, menggenggam mainan kayu kecil. Dan Andini, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, tak berpikir tentang apa yang tertinggal di kota. Ia hanya memikirkan satu hal, menyelesaikan apa yang belum selesai di dalam dirinya sendiri. Sesampainya di desa, udara terasa berbeda. Tidak ada suara kendaraan. Hanya suara ayam dan angin menerpa genteng rumah-rumah tua. Andini menghentikan mobil di depan warung kecil yang tampak tak berubah sejak dulu. Dari dalam, seorang pria tua dengan topi lusuh menoleh, lalu tersenyum lebar. "Andini?" Ia mengangguk pelan. "Masih ingat saya, Pak Seno?" Pak Seno melangkah mendekat, memeluk Andini dengan penuh haru. "Tentu ingat. Kamu dulu datang sambil nahan perut dan hujan deras. Lalu hilang begitu saja." Andini menoleh ke arah Alvan yang baru saja turun dari mobil. "Ini anak saya, Pak."
Pak Seno menatap bocah itu lama. Anak ini kuat seperti ibunya. Mereka duduk di kursi kayu depan warung. Pak Seno menyeduhkan teh, dan Andini mengeluarkan map kecil dari tasnya. Ia letakkan di meja tanpa banyak kata. "Pak, saya mau kasih ini. Modal untuk warung Bapak, dan untuk tanah belakang yang dulu kosong. Kalau Bapak setuju, saya mau bangun tempat belajar gratis buat ibu-ibu dan anak-anak di sini. Supaya mereka nggak perlu ngemis di kota cuma buat makan." Pak Seno terdiam lama, lalu menunduk. "Kamu lebih dari yang saya kira, Din." Andini tidak menjawab. Ia hanya memandang ke arah halaman kosong belakang warung. Rumput liar menjalar di ujung-ujungnya. Tapi di matanya, tempat itu sudah jadi bangunan sederhana yang ramai dengan suara anak-anak. Menjelang sore, Andini mengajak Alvan ke pemakaman desa. Mereka berjalan kaki, melewati kebun kecil dan jalanan tanah yang becek setelah hujan semalam. Di sudut barat, di bawah pohon besar yang rindang, dua nisan berdiri berdampingan. Nama ayah dan ibunya masih jelas terukir di sana. Andini berlutut. Ia membersihkan dedaunan yang menutupi sebagian batu. Alvan berdiri di sampingnya, diam. Ia belum mengerti apa yang dilakukan ibunya, tapi ia tahu ibunya sedang berbicara dalam hati. Andini menyentuh nisan ayahnya, lalu ke ibunya. Ia tidak menangis keras, hanya air matanya yang mengalir pelan. "Aku sudah sampai, Pak, Bu. Aku nggak bawa luka itu lagi. Aku udah lewati semuanya. Mereka yang nyakitin aku, mereka hancur. Tapi aku nggak butuh lihat mereka jatuh lagi. Aku cukup lihat Alvan tertawa, itu sudah cukup." Ia menarik napas panjang, lalu menoleh ke arah anaknya. "Kita udah selesai, Nak." Alvan mengangguk kecil, meski belum sepenuhnya paham. Ia meraih tangan ibunya dan memeluknya erat. Dan di dalam pelukan itu, Andini merasakan sesuatu pecah pelan di dalam dadanya. Bukan karena sedih, tapi karena ia akhirnya bisa melepaskan semua beban itu, satu persatu, tanpa dendam yang menggantung. Malam tiba saat mereka kembali ke rumah kosong peninggalan orang tuanya. Lampunya masih bisa dinyalakan. Suara jangkrik mengisi keheningan. Andini duduk di kursi bambu dekat jendela, memandangi langit malam yang penuh bintang. Alvan tertidur di lantai, memeluk bantal tipis. Andini memejamkan mata. Ia tidak memikirkan Faisal. Tidak juga Ibu Tati. Tidak tentang rumah besar di kota atau berita di televisi. Ia hanya mendengar suara napas anaknya, dan satu kalimat yang terus berputar di dalam dadanya. "Aku tidak kalah. Aku tidak hancur. Dan aku tidak akan jadi seperti mereka." Ia membuka mata, menatap langit yang sama yang pernah menyaksikannya menangis bertahun lalu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Andini bisa tidur tanpa rasa apapun yang harus dibalas. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Setiap kisah meninggalkan jejak, dan kami harap kisah ini menyentuh sisi terdalam di hati Anda. Jangan lupa, balas dendam terbaik bukan membuat mereka hancur, tapi berdiri tegak dan tak tergoyahkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga hati, jaga keluarga, dan tetap kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.